Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Gusti Rahmat, NPM D1A011926. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS intervensi dengan kelompok. Yang pertama, definisi intervensi sosial, tujuan intervensi sosial, dan hubungan dengan keilmuan kesejahteraan sosial. Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan perubahan terencana agar dapat bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Tujuan utama dari intervensi sosial adalah guna memperbaiki fungsi sosial dari kelompok atau sasaran perubahan tersebut. Saat fungsi sosial seseorang berjalan dengan baik, maka bisa diasumsikan jika kondisi sejahtera akan semakin mudah untuk dicapai. Hubungannya dengan keilmuan kesejahteraan sosial adalah berupaya untuk mengatasi keberfungsian sosial, di mana pekerja sosial saat mengatasi masalah harus menggunakan intervensi sosial. Nomor 2, jenis-jenis intervensi sosial. Ada 3 jenis intervensi sosial, yaitu yang pertama mikro, lebih ke individu. Yang kedua makro, yang lebih ke masyarakat atau komunitas. Yang ketiga meso, lebih ke kelompok. Nomor 3, jelaskan sejarah perkembangan keilmuan group work. Dasar-dasar pengetahuan atau keilmuan group work muncul secara bertahap dari konsep sosiologi dan psikologi yang dikombinasikan dengan pengetahuan tentang diskusi kelompok, pendidikan orang dewasa, dan problem solving. Salah satu teori yang banyak mempengaruhi pengetahuan keilmuan group work adalah filsafat pendidikan John Dewey. John Dewey menerapkan perlunya pemberlakuan setiap anak sebagai individu, memandang anak sebagai seorang pribadi secara menyeluruh, dan menggunakan pengalaman sosial sebagai bagian proses pendidikan, menerapkan disiplin non-autoriter dan fokus pada belajar melalui usaha kerjasama. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok beserta contohnya. Menurut Asman dan Hull, pada pekerja sosial sering terlibat dalam 2 kategori, yaitu task group, kelompok yang berorientasi pada penyelesaian tugas. Contohnya kelompok yang berorientasi pada penyelesaian tugas, kelompok aksi sosial. Yang kedua, treatment group, kelompok yang bertugas untuk mengubah atau menyembuhkan seseorang individu. Contohnya kelompok terapi. Yang kelima, jelaskan tentang dinamika kelompok dan apa pentingnya dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan lain dan berlangsung dalam situasi yang alami. Dinamika berarti interaksi atau independen antara kelompok satu dengan yang lain, sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Pentingnya dinamika kelompok karena individu tidak dapat hidup sendiri di dalam masyarakat. Alangkah baiknya masyarakat didemonstrasikan akan lebih efektif jika bekerja sama. Nomor 6, jelaskan metode dalam intervensi kelompok dan contohnya. Focus group discussion atau disingkat FGD, diskusi yang dicatat ketat dan tidak formal yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan membahas suatu permasalahan yang ada dalam kelompok masyarakat dalam mencapai solusi. Contohnya, bagaimana sikap terhadap para pecandu narkoba. Yang kedua, self-help group atau disingkat SHG, kelompok yang berisikan orang-orang yang memiliki masalah yang sama, yang bertujuan untuk self-improvement dalam rangka mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Contohnya kelompok alkoholik. Yang ketiga, konseling kelompok
salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi umpan baik dan pengalaman kerja. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.